dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum saya pindah ke materi berikutnya, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah. Kisah seorang pendosa yang bertaubat yang bernama Dinar Al-Ayyar. Namanya gitu, Dinar Al-Ayyar. Jadi Dinar Al-Ayyar ini adalah seorang pendosa, punya seorang ibu. Ya, tapi ibunya ini ibu yang solehah, yang senantiasa menasihati anaknya, anakku nang tobat nak, omong durung nak, tobat tobat tobat. Tapi nggak dipedulikan. Nasihat ibunya itu nggak dipedulikan. Ya. Hingga suatu ketika Dinar Al-Ayyar ini lewat di kuburan. Kalau kuburan zaman dulu nggak seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kuburan ada kejingnya, ada rumahnya. Kalau zaman dulu enggak. Oleh karenanya terkadang tulang belulang itu ada yang keluar. Karena mungkin kena hujan, kena banjir segala macam, jadi ada tulang yang keluar. Kemudian dia mengambil beberapa tulang itu. Diambil ya, kemudian tulangnya ini ternyata sudah prol gitu. Rapuh ya. Prol gitu kayak kue prol begitu Ibu ya. Kalau di mulut ya, lumer. Tapi ini bukan tulang ya. Ini bukan kue ya, ini tulang ini. Tulangnya ini rapuh. Akhirnya menjadi hancur di tangan Dinar Al-Ayyar. Akhirnya dia ini berpikir, dan yo nek aku koyo ngene yo, ya apa yo gitu. Ya. Kalau seandainya saya sudah meninggal, saya tinggal tulang belulang yang rapuh dan jasad saya sudah menyatu dengan tanah. Akhirnya apa? Dia bertaubat. Dia menyesal ya karena sudah melampaui batas dan dia bertekad untuk bertaubat. Dia mengangkat kepalanya ke atas langit dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana kita yakini, langit ini bukan tempatnya Allah ya para jamaah. Langit ini adalah kiblat kita pada saat berdoa. Bukan karena Allah tinggal di sana, Allah ada tempat-tempat. Seperti keyakinan kita. Mengangkat tangannya ke atas langit, dia berdoa. Ya, dia berdoa, Ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, ya, wahai penciptaku. Ya. Kemudian alqaitu ilaika maqalidi amri faqbilni warhamni. Saya menyerahkan segala urusan saya kepadamu ya Allah, maka terimalah taubat saya dan rahmatilah saya. Akhirnya apa? Dinar Al-Ayyar ini langsung pulang. Ingat ibunya. Kelingan ibunya yang solehah itu tadi, yang senantiasa menasihatinya. Ya, dia sudah berubah mukanya begitu ya. Hidayah ini memang tidak disangka-sangka para jamaah. Kadang turun begitu saja. Orang kuwaku, kuweres begitu, dituturi, dikandani, diureki, gak sadar-sadar, tapi karena ada suatu peristiwa, hidayah turun, dia akhirnya sadar, ingin bertaubat. Nah, Dinar bin Iyad itu seperti ini. Ya. Dia datang ke ibunya dan mengatakan kepada ibunya, Bu, tanya ini, Bu, kalau ada seorang budak yang lari, kemudian dia ditangkap dan dia kembali kepada tuannya, apa yang akan dikerjakan oleh tuan tersebut? Kemudian sebagai hukuman, jadi dalam perbudakan, kalau budak ini kan nggak boleh lari para jemaah. Perbudakan ini legal ya, dengan ketentuan Islam perbudakan legal. Jadi budak ini dinafkahi, dibiayai, dihidupi oleh tuannya, pemiliknya. Dia nggak boleh lari, tapi tuannya juga harus memanusiakan dia, ya. Cuman dia ini budaknya, disuruh-suruh dan seterusnya. Tapi kalau nyuruh, nggak boleh berlebihan, nggak boleh di atas kemampuannya. Dan budak ini tidak boleh lari. Kalau lari dia berdosa. Dalam hukum syariat dia berdosa. Kalau seandainya ada budak lari, kemudian ditemukan kembali oleh tuannya, ini bagaimana ini? Dia menyesal karena sudah lari dari tuannya. Apa yang dikerjakan pada budak tersebut? Ibu itu mengatakan yukhoshanu malbasuhu wa mat'amuhu. Ini pakaiannya untuk hukuman ya ini ya. Pakaiannya dibikin kasar. Makanannya dibikin makanan yang kasar. Wa yughallu yadayhi wa yaghillu yadayhi ya. Wa qadamaihi. Jadi kedua kakinya dan kedua tangannya dirantai.
Bilang seperti itu ibunya. Bilang kepada anaknya, wahai anakku, maka tuan ini tentunya dia akan menjadikan pakaian budak tersebut kasar dan juga makanannya serta merantai kedua kakinya dan kedua tangannya sebagai hukuman. Kemudian Dinar bin Iyar ini mengatakan, saya ingin pakaian yang kasar, jubah tapi yang kainnya itu tidak halus gitu. Kemudian lakukanlah padaku seperti yang dilakukan oleh seorang tuan kepada budaknya yang kabur. Akhirnya apa? Ibunya nurut. Oh, ini anak saya dapat hidayah ini. Anak saya dapat hidayah, akhirnya anaknya diperlakukan seperti itu, ya, dirantai kedua tangannya dan seterusnya. Kemudian ketika malam tiba, Dinar bin Iyar ini dia menangis terseduh-seduh karena dia mengingat segala perbuatan dosa yang ia kerjakan. Dan dia memaki dirinya sendiri, celakalah engkau wahai Dinar, ya. Apakah engkau kuat untuk menerima siksa api neraka? Itu katanya, ya. Makanya kan ada syair kan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Wala aqwa, wala itu bukan, tidak, aqua itu bukan minuman air mineral, bukan ibu-ibu. Aqua itu saya tidak kuat. Jadi la aqua, saya tidak kuat. Alan naril jahimi, panasnya neraka jahim, ya. Jadi dia itu bilang kayak gitu, kamu memang sudah kuat wahai Dinar, bilang ke diri sendiri. Apakah engkau sudah kuat atas panasnya api neraka? Bagaimana engkau menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Terus begitu sampai pagi, ya, menyesali perbuatannya, ya. Akhirnya ibunya bilang, wahai anakku, kasihanilah dirimu, ya. Kemudian Dinar bin Iyar ini mengatakan, biarkanlah aku ibu, ya, aku biarkan capek sebentar, nanti aku di akhirat akan istirahat dalam waktu yang lama. Lah kita itu kan sejatinya seperti itu. Kita ibadah kita, ya, sholat malam kita, kalau sholat malam ya, puasa kita, ya kalau ukuran orang duniawi ya capek memang, tapi kan sebentar, ya. Puasa ya cuman sebulan sekali, bukan 12 bulan kan, sebulan sekali. Sholat juga nggak setiap waktu, cuman 5 waktu, nggih. Jadi ini sebentar, tapi nanti kalau sudah meninggal dia akan istirahat dalam ketenangan, dalam kedamaian, ya. Nah, akhirnya bilang seperti itu, biarkanlah aku sedikit lelah ibuku, supaya nanti aku beristirahat yang panjang di akhirat. Lelah di dunia tidak mengapa, yang penting nanti di akhirat aku istirahat dalam waktu yang lama. Ya. Jadi akhirnya seperti terus, ya, sampai pada akhirnya Dinar bin Iyar ini membaca ayat Al-Quran. Jadi malamnya itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah akan menanyakan, memintai pertanggungjawaban kepada kalian semua tanpa terkecuali. Jadi para jamaah, apa yang kita kerjakan di dunia, ya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi bendahara, megang uangnya orang banyak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih amanah, dititipi barang orang lain, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih amanah, dikasih uang oleh suaminya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma kanu ya'malun. Jadi dia akhirnya baca, berpikir, memikirkan makna dari ayat ini, sampai akhirnya Dinar ini pingsan. Pingsan, kemudian ibunya datang, kemudian dipanggil-panggil, Dinar, Dinar, tidak menjawab. Tapi belum mati ibu ya, jangan khawatir. Tidak menjawab. Kemudian
Akhirnya sadar Dinar bin Iyar ini, wahai putraku, wahai anak kesayanganku, wahai kekasihku, begitu. Bagaimana kondisimu? Kemudian Dinar bin Iyar ini mengatakan dengan suara yang sudah lemah begitu, wahai ibuku, bilang, seandainya nanti engkau tidak mendapatiku di hari kiamat, ya, maka tanyakan keberadaanku kepada malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Siapa ibu-ibu? Malik, ya. Ya. Jadi ibunya kan soleh ini kan. Ibunya Dinar ini kan perempuan soleh. Anaknya tadi dia pendosa, tapi bertaubat begitu. Kemudian dia bertobat lah kayak gini tadi. Kemudian ditanya, ibu, nanti kalau ibu tidak menemukanku di surga, tanyakan malaikat Malik nanti. Seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya menghembuskan nafas terakhir, anaknya ini meninggal, ya. Meninggal. Akhirnya dimandikan oleh ibunya. Kemudian disiapkan jenazahnya. Jadi kalau dulu nggak rame-rame ya. Kalau sekarang kan ada pengumuman kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tilar dunyo kalau bahasa kami ya. Atau kalau bahasa Maduranya apa di sini? Ada pengumuman di masjid, pengumuman di musola, bendera putih berkibar, orang-orang datang, begitu. Enggak, ini dimandikan sendiri sama ibunya ini. Dimandikan oleh ibunya, disiapkan jenazahnya, baru, karena ini laki-laki ya, baru kemudian si ibu ini manggil-manggil orang-orang, wahai manusia, ayo, kita menyolati jenazah putra saya. Seperti itu. Akhirnya datang orang-orang banyak begitu, dan banyak karena ibunya ini orang soleh, perempuan soleh. Ya. Kemudian disolati, dan setelahnya pada hari yang sama di mana? Dimakamkan. Dinar bin Iyar ini dimakamkan. Setelah Dinar bin Iyar ini dimakamkan, beberapa orang itu melihat Dinar al-Iyar ini dalam mimpi. Melihat Dinar al-Iyar dalam mimpi, kemudian mendapati bahwasanya Dinar al-Iyar ini sedang berjalan-jalan di surga, ya, di surga. Dan dia membaca ayat tadi, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kemudian Dinar bin Iyar mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mengampuniku, sudah memaafkanku dan merahmatiku, ya. Beritahukanlah hal tersebut kepada ibuku. Dalam mimpinya Dinar al-Iyar bilang seperti itu, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah selama orang itu diberikan kesempatan, ya, untuk bertobat, ya, jangan disia-siakan. Kalau orang salah, ya sudah, bertobat. Kalau seandainya salah lagi, ya bertobatlah lagi, terus menerus seperti itu, ya. Dengan berharap supaya dia meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Sebagaimana pakaian, kalau kita punya pakaian para jamaah, kotor diapakan? Dibuang, dicuci. Kotor lagi, ya selama masih bisa dipakai dicuci. Kalau nggak gitu jadi gombal para jamaah. Ya. Jadi sama, kita juga seperti itu. Kalau kita salah, ya sudah. Kita belajar, oh ternyata ini salah, ini maksiat, ini dosa. Cara bertobatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Konsekuensi hukumnya seperti ini. Harus diqadha, harus diganti, harus ini dan harus itu. Ya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya ini ada doa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba' wa qalbin la yakhsha'. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya memohon perlindungan kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang nggak bermanfaat itu bagaimana? Ya ilmu yang tidak diamalkan, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat diamalkan harusnya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kita minta kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari ilmu yang nggak bermanfaat. Panjenengan sudah belajar, pengen ilmunya manfaat, pengen. Bagaimana caranya? Sudah diamalkan. Oh, katanya Ustadz ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Ini kalau mau ngerjakan ini caranya seperti ini. Wa du'ain la yusma, doa yang tidak didengar alias tidak dikabulkan. Nah, termasuk perkara yang menjadikan doa itu tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena kebanyakan berbuat maksiat. Ya. Bagaimana? Para ulama menyebutkan bagaimana supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya takwa. Takwa diulang-ulang, DP, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kalau punya hajat, kita biasanya kan minta didoakan kepada orang-orang yang zahirnya orang ini adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh kan. Seperti itu. Kemudian wa nafsin la tashba, dari diri yang tidak pernah kenyang. Ya. Kalau urusan kenyang dari makanan ya jangan sampai orang itu nggak kenyang-kenyang begitu, enggak. Sudah makan secukupnya, minum secukupnya, ya. Beli sesuatu seperlunya dan seterusnya. Justru Rasul mengajarkan, para ulama mengajarkan supaya kita memohon perlindungan kepada Allah dari diri yang tidak pernah kenyang. Tidak boleh kenyang atau tidak kenyang itu hanya dalam urusan kebaikan para jamaah. Karena itu yang disabdakan oleh Rasulullah. La yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidaklah seorang mukmin itu kenyang dari mendengarkan kebaikan, dari mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, tidak boleh kenyang sampai dia mendapatkan pungkasannya, yaitu berupa surga. Jadi kita kalau ngaji misalnya, sekarang ngaji, besoknya ngaji lagi lah, kok kan kemarin sudah disebutkan, sekarang disebutkan lagi, nggak apa-apa. Jangan pernah kenyang dari ilmu. Karena memang Rasul mengajarkan seperti itu. Tapi kalau dalam urusan harta dunia, ya sudah, seperlunya, secukupnya. Contohnya sudah banyak para jamaah, orang-orang yang tidak kenyang dari harta. Firaun, Qorun, bagaimana akhirnya? Ya seperti itu. Ya. Qorun itu katanya, kunci gudang yang menyimpan harta kekayaannya, diangkat oleh 40 orang pemuda gagah perkasa, itu nggak kuat. Ini gudangnya para jamaah. Gudangnya, kunci gudangnya. Bagaimana dengan gudangnya? Berarti apa? Hartanya lebih banyak. Tapi dia sombong. Dia merasa kalau Musa dimuliakan oleh Allah dengan kenabian, maka aku, kata Qorun, dimuliakan oleh Allah dengan harta. Katanya seperti itu. Akhirnya kan berani melunjak kan Qorun ini nantang Nabi Musa. Ayo wes, tunggu-tungguan, sapa sing mandi tungone. Ya jelas Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa minta kepada Allah agar memerintahkan bumi untuk menelan Qorun dan juga harta bendanya. Makanya dari situ istilahnya harta karun. Harta karun karena hartanya karun nih paling gitu. Seperti itu. Wa qalbin la yakhsha, dan juga dari hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus hati-hati para jamaah ya. Di masa sekarang ini kita harus ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang kok ngenes, ngersulo, ada orang, jangan malah nantang begitu. Berapa orang itu kan nantang begitu. Dia sakit tapi malah nantang. Harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para jamaah materi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Monggo silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.